Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bil ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Malam hari ini saya mengajak untuk seluruh jamaah, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita, memotivasi diri kita, mewawas diri kita, bermuzakarah, bermuhasabah akan jiwa kita. Maka malam hari ini kita gak ngaji kasih patu saja, ya, tausiah saja. Saya akan mengutip kan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam hadis Sahih Bukhari, yang mana beliau di dalam kitab Sahih menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Adapun sebaik-baiknya manusia, yakni siapa yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna amaluhu, bagus amal kebaikannya, bagus amalnya, bagus perbuatannya, bagus tabungannya. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu di tahun 2024. Jangan kau lihat tahunnya, tapi kau lihatlah usiamu. Sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kesempatan, diberi usia oleh Allah untuk membenahi, memperbaiki, menata kembali kehidupanmu, mempersiapkan diri, menabung dirimu untuk kehidupanmu selanjutnya, yakni hidup di alam kubur. Coba kita renungin dah, sama-sama kita merenung. Bangun tidur, kesibukan kita kerja, habis kerja dapat duit beli makanan masuk perut, begitu terus, capek tidur. Aktivitas kita hanya itu dan itu dan itu. Ada rezeki lebih, kita simpen. Ada rezeki lebih, kita simpen. Nggak punya rezeki, nggak punya uang, kita cari buat makan. Masih ada sisa lebih, kita simpen. Tanpa kita sadari, terus waktu berjalan. Tiba-tiba Israel jemput. Bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan berikutnya? Apakah harus begini terus? Maka banyak hadis kita menyampaikannya, lalu mendengar daripada hadis, ya, bagaimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ini hitungan hari. Yuk kita renungkan bagaimana tahun ini, schedule apa yang kita miliki, persiapan apa yang kita sudah siapkan menjalani kehidupan di tahun 2024.
Kalau di panjang tahun 2023 kemarin, ya begitu-gitu aja. Masuk kamar, keluar rumah, cari kerja, dapat makanan. Kita makan, kenyang, tidur, bangun, main. Terus begitu sampai kita melupakan kehidupan kita, yakni akan disebut oleh Allah. Masih untung kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah di tahun 2004 ini. Coba kalau kita nggak dikasih kesempatan oleh Allah. Sudahkah kita cukup? Amal kita dari mulai balik sampai tahun 2023. Ataukah keburukan yang kita tabung, yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, hisab diri kita. Kalau emang keburukan, ya sudah, tobatin. Mumpung dikasih sempat oleh Allah untuk bertobat. Kalau memang banyak kebaikan, jaga. Kenapa? Ya, berbuat baik itu susah. Lebih susah lagi menjaga kebaikan. Masya Allah. Nih hati. Ya, ini hati. Masya Allah. Beratnya. Diuji oleh Allah nih hati kita dengan iri, dengan dengki. Sampai kita lupa bahwasanya berat bangun malam. Bahwasanya berat melangkah ke majelis taklim. Kita udah melangkah ke majelis taklim, pulang bawa malaikat. Hati kita punya iri. Habis nggak pahalanya? Mana yang kita tabung? Apa yang kita tabung? Ngaji bawa malaikat. Hati masih punya dengki. Ya Allah, habis. Makanya mohon maaf, kita harus sadar diri. Bahwasanya apa? Hukum Islam itu enggak cuma satu. Hukum Islam itu ada 5. Ada hukumnya wajib. Wajib itu adalah kewajiban kita, bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu bukan kebaikan. Jangan kau mengira sholat 5 waktu itu adalah kebaikan kita. Bukan, itu kewajiban kita. Loh, Gusti Allah yang ngomong, bukan saya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan yang menghadapkan dirinya ke barat maupun ke timur. Itu kewajiban kita, bukan kebaikan. Itu kewajiban. Bukan kebaikan meninggalkan maksiat. Tapi itu kewajiban. Mana kebaikan? Mencegah hati kita berbuat dengki. Mencegah hati kita berbuat iri. Masya Allah, kita punya dalilnya. Dan tahu dalilnya. Ya, sesungguhnya sesungguhnya hasud itu ya membakar amal kebaikan sebagaimana kayu terbakar, bagaimana api membakar kayu. Kebaikan yang kita perbuat habis dimakan hasud. Allahu Akbar. Jaga. Nih makanya kita harus jaga amal kebaikan kita. Jangan kita rumongso udah banyak amal baik kita. Jauh. Ada amal kebaikan kita kerjakan, malah kita tinggalkan. Sok kita lihat contoh banyak sekali. Mohon maaf, dari kecil dibimbing sama orang tuanya rajin ibadah, ngajinya rajin, betul. Berangkat ke sekolah di pesantren, dibimbing benar-benar oleh kiai. Ternyata pulang dari pesantren karena rumongso amalnya udah banyak, rumongso ilmunya udah banyak. Malah menjadi pengedar narkoba. Ada enggak? Mana amal pesantrennya? Berat. Tidak sedikit juga mohon maaf. Dia udah luar biasa taatnya dari kecil dibimbing oleh Allah ngaji. Dari TPA dia ngaji lagi sampai dia hafal Quran, dia hafal doa-doa, dia hafal rukun-rukun Islam semuanya.
Akhirnya dia masuk ke sebuah pekerjaan. Di lapangan pekerjaan tiba-tiba ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat. Habis enggak? Allahu Akbar. Tanpa kita sadar. Kita yang nabung, kita juga yang ngancurin. Sama kayak ibarat seorang nenek-nenek ya, yang memintal benangnya. Kemudian setelah dia selesai memintalnya, dia kusutin lagi tuh benang. Habis nggak waktunya? Ya ini waktu kita. Dikasih umur oleh Allah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ending. Mendekati malaikat Israel pengen jemput. Nongol penyakit semua tuh. Iri, dengki, bohong, dusta. Masya Allah. Na'udzubillah min. Maka benar kata Rasul. Khairun nas man tala umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia itu dikasih kesempatan panjang umur, bagus amalnya. Bagus amalnya. Kebaikannya dijaga, perbuatannya, perilakunya, nih hatinya dijaga. Awas, hati-hati. Kita hanya mengerjakan hukum wajib doang. Hukum haram gak ditinggalin. Apa hukum haram? Ya, iri, hukumnya apa? Haram. Dengki, hukumnya apa? Masya Allah. Hukum haram gak kita buang di hati. Iri masih ada di hati, dengki masih ada di hati, buruk sangka masih ada di hati. Ngaku tau gak ngaku? Mengakui. Namanya mengakui. Semua diakui. Hancurnya iblis 80.000 tahun gara-gara mengakui. Makanya mengakui. Kalau bukan aku. Nah ini namanya mengakui. Iblis mengakui dirinya. Ana khalaqtahu minan nar. Minan nar. Engkau jadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Adam dari tanah. Aku loh, kata si iblis. 80.000 tahun ibadahnya, pengalamanku lebih hebat. Bahkan kau jadikan aku penjaga aras. Lah, Adam baru kemarin sore kau ciptakan, itu pun dari barang kotor. Ya, ini tanah. Baju kita kena tanah kotor apa kagak? Lupa padahal kita dari tanah. Lupa kita padahal dari tanah. Takut kotor padahal memang kita kotor. Masya Allah. Nih, takut kotor padahal kita emang kotor. Apa yang terjadi? Gara-gara si iblis mengakui 80.000 tahun beribadah, danlah dia yang pertama kali diciptakan menjaga aras lagi paham semuanya. Allah bilang, kok aku harus malah patuh sama Adam yang baru kemarin kau ciptakan. Kau malah memerintahkanku ya Allah untuk berpatuh sama Adam, anak kemarin sore. Akhirnya karena iblis tidak patuh perintah Allah, dia akhirnya lengser ke Prabon, masuk neraka. Apakah Allah lihat 80.000 tahun ibadahnya? Tidak dilihat oleh Allah 80.000 tahun ibadahnya. Gak dilihat oleh Allah. Yang dilihat saat itu engkau bangkang kepadaku. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kau bangkang, kau sombong, jadilah kau golongan orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Itu pun ngeri terjadi pada kita. Siapa kamu? Gue tuh udah lama mondok. Gue tuh baru kemarin sore. Mau ngapain? Ya Allah, sombong kita nongol. Iblis aja lengser ke Prabon yang udah ketemu Tuhan. Apalagi kita belum pernah ketemu Tuhan. Betul? Iblis doanya dijawab. Udah ketemu Tuhan. Kita belum pernah ketemu Tuhan. Allahu Akbar. Jaga hati.
Amal kita dari amal-amal baik itu gak usah dilihat. Gak usah dilihat, caranya gitu aja. Maka mohon maaf, gimana caranya biar enak, biar enteng hati ini, biar hati ini enteng. Gak ada ria, gak ada dengki, gak ada sombong, gak ada takabur, gak ada hasut. Gimana caranya? Gampang. Teruslah kau melihat kebaikan orang lain. Terus. Jangan kau pandang keburukannya. Selama engkau memandang kebaikan orang lain, terus kau memandang. Sampai kapan? Sampai kau melupakan kebaikan kau sendiri. Sampai kapan aku harus memandang kebaikan orang lain? Sampai engkau melupakan kebaikanmu. Teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Sampai kapan saya berbuat baik? Sampai kebaikanmu menutupi keburukanmu. Paham? Ya. Umpama ini ada lapisan nih. Ada lapisan hitam. Mau ganti cat. Dempul. Sampai kapan dia selesai mendempul? Sampai hilang pengoknya dulu. Sampai hilang hancurnya terus. Didempul, dipoles lagi. Dempul lagi, poles lagi. Sampai benar-benar licin. Baru disemprot dengan pilok. Itu pun cari warna yang seimbang. Allah. Jangan kau lihat buruknya. Kalau kau lihat buruknya, kau akan datang yang namanya terus saja kau lihat buruknya. Makanya mohon maaf. Dalam perniagaan, ini kita kan lagi dagang nih. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu namanya dengan kategori sama dengan berdagang. Kau bisa dengan berdagang? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika lahum, yaitu orang-orang mereka itulah yang menukar atau membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaika alladzina istarawud dolalah, membeli kesesatan bil huda. Fama rabihat tijaratuhum, perniagaan mereka tidak akan laku. Sia-sia atau sia-sia. Maka kalau kita berdagang itu, ya. Ya di Shopee, dimanapun yang namanya dagang, ya kira-kira jelek-jelekin dagangnya orang lain kagak? Gak akan. Kenapa? Dia berusaha bagaimana strateginya, menjualkan dagangannya, memperjualkan dagangannya, caranya bagaimana agar banyak yang minat akan barang yang didaganginya. Tentunya yang dilihatin yang baik-baiknya, apa yang jelek-jeleknya dari dagangannya. Ini yang sebenarnya harusnya terjadi. Ya. Kalau kita pengen mengangkat seseorang, ibarat kata, lihatin aja terus baiknya. Sampaikan terus baiknya. Jual baiknya terus. Jangan kau jual buruknya orang lain. Kau jual buruknya orang lain, perniagaan yang tidak sah di hadapan Rasulullah SAW. Karena kalau dagang itu ngomongin buruknya orang, kira-kira baik apa kagak? Bahaya ini. Timbulnya nanti sombong dagangnya. Maka mohon maaf ya, di zaman sekarang nih jangan ribut dah. Kalau kalian punya jago A1, 2, 3, jago 1, 2, 3, gak usah kita. Kau jago di 1, jangan kau jelekin 2 dan 3. Kau jual saja kebaikannya. Kau jual saja. Kau pamerkan saja kebaikan-kebaikan yang kau dukung. Kau pamerkan saja terus. Jangan kau jelek-jelekin dari yang kau tidak dukung. Selama kau memamerkan kebaikan-kebaikan orang lain tersebut yang kau dukung, menang. Alhamdulillah, halah gak ada masalah. Tidak ada musuh. Kenapa? Gak jelek-jelekin orang. Betul gak? Gak jelek-jelekin orang. Rukun. Dagang itu harus seperti itu. Nah, sama dalam kehidupan kita juga ini lagi berdagang biar untung. Karena di dalam Al-Quran dikategorikan itulah siapakah orang-orang yang beruntung, fauzan azimah. Siapakah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar? Yakni mereka yang senantiasa amalnya dikasih panjang umur, tapi amalnya bagus amalnya. Hasunah. Ini beruntung. Banyak gambaran di dalam Al-Quranul Karim itu orang-orang yang beruntung. Ya, ini orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Hanya pandangannya buat dirinya di hadapan Allah. Gak jamin. Yang udah pernah nonton film Siksa Neraka, sok lihat.
Dari kecil dididik sama anaknya, bapaknya ustadz, ibunya seorang ustazah. Masya Allah, anak-anaknya taat. Coba bagaimana di penghujung hidupnya? Anak-anak yang masuk neraka. Kenapa? Yang dilihat oleh Allah sakit. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiran itu lebih baik daripada awalan. Yuk, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih umur di tahun 2024 ini. Ayo tabung sebanyak-banyaknya. Setelah kita tabung, jagalah tabunganmu, jangan sampai kerampokan. Was, di luar sana banyak rampok. Kerja kerja 30 hari. Begitu gajian diintip sama rampok, tahu-tahu kerampokan. Pulang bawa apaan? Gak bawa apa-apa. Sia, orang kerampokan. Ya, sia. Pulang gak bawa apa-apa. Di tengah jalan kena begal. Untung nyawanya masih dikasih kesempatan hidup, besoknya bisa kerja lagi. Gimana kalau seumpama tiba-tiba dibegal? Udah uang kerja seminggu, udah uang kerja dari 1 sampai dengan tanggal 30 hari kita bekerja, menerima gaji, langsung dibegal, dibunuh, mati. Gak bisa lagi kita kesempatan untuk nabung. Yuk kita renungkan. Amal udah ada, amal udah punya, tinggal panennya, tahu-tahu kerampokan. Di dalam Quran, di dalam hadis apa namanya tuh? Muflis, bangkrut. Seolah-olah amal baiknya udah banyak banget tuh. Begitu di mizan, ditimbang, Masya Allah, ternyata baiknya cuma menurut dirinya sendiri, bukan menurut Allah. Baiknya menurut orang, hebatnya menurut orang, dijempolinnya sama orang, bukan dijempolin sama alam langit. Bukan dijempolin oleh penghuni langit, bukan dihebat-hebatkan oleh penghuni langit, tidak dihebatkan oleh Allah. Seolah-olah dia mengatakan, amal baikku sudah banyak, aku bersedekah, aku berangkat haji, umroh bolak-balik, lalu mengadakan Jumat berkah di mana-mana. Menurut dia baik, ternyata Allah lihat hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hatimu penuh dengan kesombongan, ria. Habis enggak? Allahu Akbar. Ini rampok kita tuh. Rampok kita itu iblis. Kita dirampok sama iblis, ya. Dirampok sama iblis itu dengan cara dikasih hati ria. Dikasih hatinya ria. Dirampok lagi sama iblis, dikasih hati biar hasud, dengki sama orang. Dikasih lagi, ya, rampok sama iblis dengan penyakit benci. Karena orang benci, ya, orang benci. Mohon maaf, namanya orang benci. Sampai kapanpun yang dilihat jeleknya apa baiknya. Maka kira-kira benar gak kita punya hati benci? Selama di hati kita punya sifat benci sama apapun atau sama siapapun, selalu kita hanya memandang buruknya. Padahal kita nggak tahu, bisa jadi di situ ada kebaikan, tapi kita nggak bisa lihat kebaikan. Kenapa? Tertutup dengan keburukan. Wasarrunas, kata Rasulullah. Wasarrunas, dan seburuk-buruknya manusia, mantola umruhu wasa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia, yakni dikasih kesempatan panjang umurnya, panjang usianya, tapi buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Yuk kita jaga hati, jaga diri. Banyakin aja istighfar. Orang yang perbanyak istighfar ini jaminannya nggak main-main. Itu banyak ya diskusi, ya. Nanti saya akan kasih semua kajian-kajian dalam hadis maupun Quran.
Keuntungan bagi mereka yang istighfar. Masya Allah, mereka mendapat nilai keberuntungan yang besar, fauzan azima. Karena apa? Aksarul istighfar, di dunianya hanya terus memperbanyak istighfar. Maksudnya apa? Sibukkan dirimu dengan melihat keburukanmu. Orang yang banyak istighfar itu berarti disibukkan melihat keburukannya sendiri. Sampai kapankah aku harus melihat keburukanmu? Keburukan kita sendiri, keburukan diri kita sendiri. Sampai kapan? Sampai kamu melupakan kebaikanmu. Terus kau ingat keburukanmu, terus ingat keburukanmu, sampai kau melupakan keburukan orang lain. Kalau masih terlihat keburukan orang lain, berarti istighfarmu belum benar. Istighfar kita udah benar, udah nggak nampak di hadapan kita ini keburukan orang lain. Yang kelihatannya hanya kebaikan dan kebaikan orang lain saja. Ini berarti istighfarnya udah masuk. Sampai kapan saya harus istighfar? Sampai kau melupakan keburukan orang lain. Jadi orang kalau udah sibuk dengan ngingetin keburukannya sendiri, kira-kira ada kesempatan nggak untuk ngingetin keburukan orang? Nggak ada kesempatan. Rasul mengasih sabdanya, Tuba liman sagola uyubi liman ro'ani. Lagunya ibu-ibu itu mah. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Banyak ke situ. Ya sama tuba. Tuba, berbahagialah mereka. Liman sagola uyubi, yang senantiasa mendahulukan. Istighola itu artinya ketumpul, mendahulukan melihat aibnya, an uyubainasi, daripada melihat aib orang lain. Nah kalau kita gimana nih? Mendahulukan melihat aib orang lain, apalah mulai kita sendiri. Saking sibuknya kita mengingat-ingat keburukan orang lain, mengorek-korek keburukan orang lain, lukanya orang lain diungkap, aibnya orang lain diungkap, yang udah tahunan lalu diungkap lagi, sampai dia lupa dengan aibnya sendiri. Nauzubillah min. Nih seburuk-buruknya manusia, mereka yang selalu mengungkap aib orang lain sampai dia sendiri lupa aibnya. Nauzubillah min. Allahu Akbar. Mari sama-sama berbanyak istighfar. Sampai kapan kita beristighfar? Sampai kapan kita beristighfar? Sampai kita melupakan kesalahan orang lain. Karena kita udah banyak salah. Bagaimana kita mau ingat kesalahan orang lain? Mikirin salah aja sendiri aja susah. Maka Allah berfirman dengan sabdanya apa? Ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, angpusaku, jagalah diri kalian. Diri kita dulu kita jaga. Ayo, jaga diri. Ya Allah, Mbok yo ngaji itu kan kewajiban. Jangan sampai kau kalahkan kewajiban itu hanya mengejar mubah. Hei, hukum itu ada mubah, ada wajib. Ngaji itu fardhu ain. Bekerja itu mubah. Bagi suami fardu, bagi istri mubah. Nyari duit tugasnya suami. Yang belum berkeluarga hukumnya kerja mubah. Ngejar mubah, ninggal wajib. Yang ingin nabung buat nikah hukumnya sunnah. Kerja hukumnya sunnah. Ngejar sunnah, ninggal wajib. Allah. Ayo, pintar kita memanage. Mumpung masih awal tahun, manage diri kita. Jangan sampai kau sia-siakan tabunganmu untuk di akhirat. Jangan kau sia-siakan yang Allah kasih kesempatan umur kita ini untuk kebaikan. Sebarlah kebaikan dimanapun. Sampai kapan? Sampai kebaikan itu menutupi keburukanmu. Selagi masih ada orang mengingat keburukanmu, berarti kebaikanmu belum bernilai. Sampai kapan aku harus berbuat baik? Sampai orang lain tidak lagi melihat keburukanmu. Teruslah kau berjuang dalam kebaikan.
Hei, Abu Sofyan juga orang buruk. Hei, Umar bin Khattab juga orang buruk. Betul. Tapi Umar bin Khattab, Abu Sofyan terus berbuat baik. Sampai orang-orang lupa dengan keburukan Umar bin Khattab. Sampai orang-orang lupa dengan keburukan Abu Sofyan. Berarti kita berbuat baik sampai kapan? Sampai orang lain melupakan keburukan kita. Bagaimana caranya? Hapus keburukanmu. Minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Lupakan keburukan orang lain. Jadi ukurnya di situ ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Rasulullah ya. Khairun nas. Jadi ingat-ingat nih hadisnya nih ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia ya, itu adalah mantola umruhu, siapa yang dikasih panjang umurnya, wahasuna amaluhu, bagus amal baiknya, amal perbuatannya. Wasarrunas, seburuk-buruknya manusia, mantola umruhu, siapa orangnya yang dikasih panjang usia oleh Allah, wasa'a, sa'a ya, buruk apa amaluhu, amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ayo diperhatikan, dijaga jiwa kita, dititi-niti jiwa kita ya. Tidak ada kebaikan kalau kita tidak mau berbuat. Betul? Betul. Punya tabungan gak di bank kalau kita nggak nabung? Hei, punya tabungan gak di bank kalau nggak nabung? Enggak. Kita nggak bakal punya tabungan kebaikan kalau kita sendiri yang kagak mau nabung. In asantum li angpusikum. Apapun kebaikan itu adalah milik kalian sendiri. Siapa yang menanam, dia pula lah yang menuai. Kalau kita tanam kebaikan, insya Allah kita juga akan menuai kebaikan. Nah, jadi pesan saya, ayo sama-sama di tahun 2004 ini fastabikul, apaan artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Kapan? Ya di dunia dikasih, di akhirat juga dikasih. Karena kita berkehendak doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Masih ada waktu 5 menit. Silahkan yang mau bertanya seputar kebaikan. Silahkan. Ibunya yang mau nanya, silahkan. Di seputar kebaikan. Agung mau nanya. Ya, silahkan. Ini tolong dipegang buat motivasi kita sendiri. Ya. Bukan buat siapa-siapa. Terus ini diingat-ingat, karena kadang-kadang mohon maaf, kita ini sistemnya ini ya jadwal yang kus, betul. Kalau kita lagi bertambah nih keimanan kita tuh terus ingat. Nanti begitu yang kus lagi berkurang, masya Allah, lupa nih omongan tadi ini, betul. Ya, sehingga itu yang kita khawatirkan. Kita wanti-wantinya itu aja tadi, yang kita wanti-wanti seperti itu. Ketika kita mau panen, tiba-tiba ada hama, lalu kita biarkan. Hamanya menghabiskan hasil panen kita sehingga gagal panen. Jangan sampai kita gagal panen ya. Kita sudah berbuat baik, teruslah menebar kebaikan. Terus tebar kebaikan dimanapun kita berada. Dan kalau kita tidak terbatas kebaikannya, dengan cara apa? Berbuat baik ya, tidak memandang apa dan siapa. Karena Allah tidak melihat apa dan siapanya, yang Allah lihat adalah kebaikannya. Betul. Maksudnya apa? Saya bilang ini, kalau kita pengen sedekah nih, kadang-kadang suka ada tuh ya Bu ya,
di kotak-kotak di pinggir-pinggir apa di stasiun atau di mana-mana ya kan. Ada tulisan di situ bantuan Yasim ya kan. Lalu kita ngelihat jeleknya, insya Allah jadi nabung nggak? Enggak, maka nggak usah. Allah tidak akan melihat berapapun kepada siapapun. Hasilnya itu kau sudah masukkan ke dalam kotak tersebut. Mau itu kotak dipakai sama orang itu bukan urusan kalian. Bukan urusan kalian. Urusan kalian adalah yang sudah kau masukkan, Allah akan ganjar. Itu aja udah. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Kau memberi makan kepada orang non-muslim sekalipun, dia mau sholat, dia mau kagak sholat, sama orang muslim sekalipun dia sholat ataupun tidak sholat, bajingan ataupun bukan bajingan, kau berikan kebaikan kepada mereka. Bukan orang yang kau berikannya, tapi kebaikan itu yang Allah nilai. Betul? Betul. Jadi kalau kita pengen berbuat baik, jangan memandang golongan, jangan memandang agama, jangan pandang untuk apa dan siapa. Teruslah berbuat baik. Semoga nilai-nilai kebaikan kita mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, dan ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita kena hadis yang pertama tadi, man hasuna amaluhu ya tula amaluhu ya. Bagusnya manusia khairun nas, karena kita udah tergolong khairun nas, akhirnya matinya husnul. Tapi kalau yang kedua ya sarunas, buruk-buruknya manusia, matinya su'ul khotimah. Nggak pernah berbuat baik, doanya aneh. Nggak pernah berbuat baik tapi doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Dijawab sama malaikat, berbuat baik kagak, pengen husnul khotimah ya. Tapi kalau kita udah berbuat baik, doa ini kita pakai terus tiap mau tidur. Ya, kita nggak tahu, mungkin pada saat kita tidur, ya lupa. Ya, pada saat kita mau tidur, akhirnya kita lupa bangunnya. Khawatir pada saat kita pengen lagi tidur, lupa bangunnya. Karena lupa bangunnya, begitu bangun udah di alam kubur. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, lagi tidur meninggal kan gitu. Itu namanya lupa bangun tuh. Ya, tidurnya lupa bangun. Masya Allah. Ya, maka kalau kita sudah berhusnul khotimah, berbuat baik di muka bumi ini, ya malam habis kita menghisap, minta-minta pada Allah. Ya Allah, bihanya larinya kemana berarti tuh? Bihanya dari kemana larinya tuh? Kan masih bingung kan? Ya, ayo diterkib tuh orang-orang yang ngerti bahasa Arab tuh. Ya, Mbak Arin. Ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Bihanya larinya kemana? Kok ada kalimat ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Bihanya ini kemana nih? Haknya kemana nih? Haknya. Nah ini ya, kalau kita ngerti kaidah, insya Allah kita paham. Ternyata bihanya itu adalah amal perbuatan kita. Ya Allah, dengan perbuatan yang aku perbuat dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya Allah, jadikanlah husnul khotimah. Endingnya yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallah wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.